Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabar hari ini? Pasti semua kabar sehat ya. Hari ini kita akan belajar agama bab 14 keajaiban alam semesta halaman 100 sampai 104. Tuhan menciptakan alam semesta dengan cara yang dahsyat. Langit, lautan, gunung, dan lembah tertata dengan indah dan menakjubkan. Sungguh tidak terbatas kuasa Tuhan dalam penciptaan dunia ini. Tuhan telah menjadikan benda-benda penerang, matahari untuk menguasai siang, dan bulan serta bintang pada malam hari. Kemudian bumi berputar pada porosnya, dan matahari menyinari bumi dengan panasnya. Keajaiban yang pertama dapat kita lihat pada perbedaan musim dan cuaca. Kita akan membahas yang pertama, musim dan cuaca. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Maka dari itu, iklim di Indonesia disebut dengan iklim tropis dan memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Ada 6 contoh musim. Yang pertama, musim semi. Kedua, musim panas. Ketiga, musim gugur. Keempat, musim dingin. Kelima, musim kemarau. Dan keenam adalah musim hujan. Cuaca merupakan gejala alam yang dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat, bisa dari jam ke jam ataupun menit ke menit. Cuaca ini diamati secara harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Ada 5 contoh cuaca. Yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca cerah berawan. Yang ketiga, cuaca hujan disertai petir. Yang keempat, cuaca berawan. Dan yang kelima adalah cuaca hujan. Yang kedua, siklus air. Pada hari ketiga, Tuhan memisahkan air dari darat. Air adalah kebutuhan paling penting bagi manusia. Tuhan telah mengatur siklus air agar kehidupan manusia bisa berlangsung. Nah, kita simak video berikut ini ya. Siklus air adalah suatu proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air tersebut meliputi evaporasi dan transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian kembali lagi ke proses evaporasi. Mari kita bahas proses siklus air tersebut. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan karena panas matahari. Dan transpirasi adalah peristiwa penguapan air yang berasal dari makhluk hidup juga karena panas sinar matahari. Setelah evaporasi, proses yang kedua adalah kondensasi. Setelah air di permukaan bumi menguap menjadi uap air tersebut bergerak menuju lapisan atas di atmosfer yang bernama troposfer.
Ketika uap air memiliki suhu rendah, berubah menjadi titik-titik air atau embun. Perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Titik-titik air tersebut lama-kelamaan akan semakin banyak dan bergabung membentuk awan. Setelah kondensasi, tahap selanjutnya adalah presipitasi atau turunnya air hujan. Saat uap air terus berkumpul menjadi awan, maka awan tersebut akan semakin berat. Jika awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh menuju permukaan bumi yang disebut sebagai air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Jika suhu sangat rendah, yaitu berada di bawah 0 derajat Celcius, seperti di daerah kutub utara atau kutub selatan, tetesan air ini akan jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sampai ke permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan, membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan seperti danau, sungai, dan laut. Itulah keajaiban Tuhan yang kedua. Yang ketiga, gerhana. Gerhana adalah peristiwa di mana matahari dan atau bulan tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Yang keempat, keajaiban Tuhan adalah saling ketergantungan. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Tuhan yang dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Saling ketergantungan di antara makhluk hidup itu disebut dengan ekosistem. Nah, bagaimana anak-anak teacher? Sudah paham kan betapa luar biasanya keajaiban Tuhan atas alam semesta? Dan kita sebagai makhluk yang hidup harus bisa menikmatinya dengan baik ya. Baiklah anak-anak teacher, untuk mengakhiri pembelajaran kita masuk ke penugasan ya. Halaman 104, kegiatan pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.